Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari capitis medial atau capitis bagian medial, ya, kepala bagian medial. Nah, sebelum itu kita harus membelah kepala menjadi dua bagian ya, agar kita bisa melihat bagian dalamnya. Oke, ini yang sudah dibelah. Nah, setelah dibelah, kita di sini akan melihat adanya 3 kafum. Yang pertama ada kafum cranii, yang kedua ada kafum nasi, dan yang ketiga ada kafum oris. Oke, kita pelajari dulu yang ada di kafum nasi. Nah, di kafum nasi, antara kafum nasi sebelah dexter et sinister itu akan dipisahkan oleh sebuah bentukan yang namanya adalah septum nasi. Oke, nah kalau septum nasi kita kuakkan, di sini kita bisa menemukan ada yang namanya os turbinatum ya, atau os conchae. Nah, os conchae itu ada 3. Oke, yang pertama yang di paling atas, ini namanya adalah conchae nasalis dorsalis. Yang di tengah, yang berbatasan langsung dengan labirinthus, namanya adalah conchae nasalis medialis. Nah, sedangkan yang di paling bawah, yang paling besar, ini namanya adalah conchae nasalis ventralis. Nah, selain conchae kita juga bisa menemukan ada saluran ya. Jadi saluran untuk keluar masuknya udara. Nah, yang di atas ini namanya adalah meatus nasi dorsalis. Nah, yang di tengah yang seperti huruf Y ini ya. Nah, ini namanya adalah meatus nasi medialis. Nah, sedangkan yang di paling bawah ini namanya adalah meatus nasi ventralis. Nah, selanjutnya ada juga saluran yang besar, yaitu antara septum nasi dan juga conchae ya. Di sini namanya adalah meatus nasi communis. Ya, selain itu juga bisa dilihat dari sini ya, meatus nasi communis. Oke. Nah, di sebelah kaudal dari meatus nasi medialis ya, di sini kita bisa menemukan adanya labirinthus. Oke, nah sekarang kita masuk ke kafum nasi. Ke kafum oris ya. Di kafum oris ini bisa ditemuin ya, ada bentukan besar. Ya, ini dipenuhi dengan yang namanya lingua. Oke, lingua kalau kita kuakkan, nah kita bisa kelihatan ada penggantung dari lidah ya, atau penggantung dari lingua, namanya adalah frenulum lingualis. Oke, nah sekarang kita lihat ya, di lidah ini kita bisa kelihatan ada papila yang paling besar ya untuk indera pengecap. Adanya itu ada di pangkal dari lidah, namanya adalah papila palata. Nah, sedangkan yang di bagian pipi ya, ini khusus hewan ruminansia, ini kita bisa nemuin ada bentukan seperti biji wijen ya, ini namanya adalah papila buccalis. Oke, di langit-langit mulut dari hewan ya. Nah, ini kita bisa nemukan ada bentukan seperti rigi-rigi ya. Ini namanya adalah rugae palatina. Oke, kita ke belakang lagi. Di sini ada langit-langit mulut yang keras, namanya adalah palatum dorum. Oke, nah sedangkan kalau ke belakang lagi ya, ini ada langit-langit mulut yang lunak, namanya adalah palatum mole. Oke, nah sekarang kita ke bagian dari lidah ya. Lidah akan tersusun dari otot-otot. Nah, yang paling bawah ini juga merupakan otot yang mengisi dari 2 mandibula. Nah, ini namanya adalah musculus mylohyoideus. Oke, kita ke atas lagi. Ini ada musculus yang bentuknya miring ya. Ini arah seratnya miring. Ini adalah musculus geniohyoideus. Nah, sedangkan yang paling atas ya, ini yang paling lebar juga dan ini memenuhi bagian dari lidah, namanya adalah musculus genioglossus. Oke, sekarang kita ke belakang lagi ya. Di sini kita bisa menemui ada muara dari 3 saluran, yaitu saluran dari kafum nasi, kafum oris dan juga kafum timpani. Ya, di sini namanya adalah faring. Ya, jadi bagian ini namanya faring. Nah, sedangkan kita juga bisa ketemu di sini ada pangkal dari trakea ya. Ini jadi trakea, ini ada esofagus ya. Nah, pangkal dari trakea ini namanya adalah laring. Nah, di laring kita juga bisa ketemu ada sebuah katup ya. Nah, katup ini namanya adalah epiglottis ya. Jadi fisiologisnya dia terbuka. Nah, tapi kan kita lihat nih dari kafum nasi. Nah, ini salurannya di bawah, sedangkan kafum oris salurannya di atas. Nah, jadi saat hewan atau kita lagi menelan atau refleks menelan, maka epiglottis akan menutup ya. Jadi menutup dari trakea. Oke, nah setelah itu di bagian medial dari kepala kita juga bisa menemukan ada muskulus ini. Nah, muskulusnya namanya adalah musculus rectus capitis ventralis major et minor.
Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kavum cranii. Ya, di kavum cranii ini diisi dengan otak ya. Jadi ini otaknya sudah kita keluarkan. Oke, ini ya otaknya. Nah, di kavum cranii kita bisa kelihatan ada bentukan tidak rata ya. Ini merupakan penekanan dari gyrus cerebri. Namanya adalah impressio digitatae. Jadi seperti ditekan oleh jari gitu ya. Oke, nah setelah itu kita juga bisa menemukan ada bentukan warna putih ini ya, lembaran. Ini namanya adalah meningens ya. Jadi meningens nggak hanya melindungi dari otak, tapi juga melindungi dari ini medula spinalis ya. Jadi kalau kita nemuin bentukan warna putih seperti lembaran, itu namanya adalah meningens. Oke, selanjutnya kita bisa menemukan ada bentukan warna merah-merah ya. Ini namanya adalah hipofisa atau kelenjar pituitari ya, yang mengisi sebuah mangkok yang namanya adalah sella turcica di os sphenoidal ya. Ini os sphenoidal, ini adalah os ethmoidal. Oke, otak kalau kita keluarkan bentuknya seperti ini. Oke, ini ya, jadi otak. Nah, otak dari makhluk hidup itu terdiri dari dua, yaitu ada otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Oke, cerebrum itu terbagi menjadi dua, atau yang namanya adalah belahan otak atau hemisfer cerebri. Ya, jadi ini hemisfer cerebri sebelah dexter dan ini adalah hemisfer cerebri sebelah sinister. Nah, dua hemisfer ini akan dipisahkan oleh alur yang namanya adalah visura longitudinal. Sedangkan kalau cerebrum dengan cerebellum akan dipisahkan oleh alur juga yang namanya adalah visura transversal. Oke, nah sekarang kita ke cerebrum dulu. Nah, cerebrum ada bentukan ya, penonjolan seperti cacing. Ini namanya adalah gyrus cerebri. Nah, sedangkan alurnya ya, ini kan ada alurnya di samping-sampingnya, ini namanya adalah sulcus cerebri. Nah, di cerebellum bentukan seperti cacingnya, ini namanya adalah vermes cerebellar. Oke. Nah, sekarang kita ke sebelah ventral ya, ventral dari otak. Ini bagian bawahnya otak ya. Nah, ini sebelah kranial, ini yang sebelah kaudal. Nah, sekarang kita mau mempelajari bentukannya dimulai dari yang kranial sampai kaudal ya. Nah, di kranial ini kita bisa kelihatan ada nervus yang pertama, itu nervus olfactorius. Nah, berbentuk sebuah gelembung yang namanya adalah bulbus olfactorius. Nah, sebelum keluar dari otak dia akan juga membentuk sebuah alur ya. Alurnya ini namanya adalah tractus olfactorius. Nah, antara dua traktus ya, di tengah-tengahnya ada sebuah wilayah atau daerah yang bentuknya segitiga, namanya adalah trigonum olfactorius. Oke, ke belakang lagi kita bisa kelihatan ini ada nervus kedua, yaitu nervus opticus. Keluar dari otak berbentuk sebuah saluran, namanya adalah tractus opticus. Nah, sebelum dia masuk ke bagian mata, dia akan menyilang. Nah, nyilangnya ini namanya adalah chiasma opticus. Nah, chiasma opticus kalau di osteologi atau di tempatnya itu akan bersilang di yang namanya sulcus chiasmatis. Oke, ke belakang lagi ada bentukan ya, seperti sebuah lubang. Ini namanya adalah recessus infundibulum. Oke, ke belakang lagi ada bentukan penonjolan ya. Ini namanya adalah corpus mammillaris. Oke. Nah, kita ke belakang lagi, ini ada bentukan yang landai ya. Ini merupakan basis dari otak ya. Ini namanya adalah pedunculus cerebri. Nah, di samping-samping dari pedunculus cerebri kita bisa menemukan ada bentukan seperti buah pir ya. Ini namanya adalah lobus piriformis. Oke. Di belakangnya lagi ada peninggian yang kecil. Nah, ini namanya adalah pons. Ke belakang lagi ada peninggian sebelum masuk ke medula spinalis, namanya adalah medula oblongata. Nah, di medula oblongata di sebelah medial kita bisa kelihatan ini ada dua peninggian ya. Jadi dia lebih tebal daripada samping-sampingnya. Nah, ini namanya adalah piramis. Oke. Nah, di sebelah kanan kiri dexter sinister dari pons, nah ini ada sebuah penjuluran. Nah, ini namanya adalah nervus trigeminus. Oke, ini. Nah, setelah dari medula oblongata, maka saraf akan melanjutkan. Jadi ini yang namanya medula spinalis.
Oke, nah sekarang kita ke bagian dorsal dari otak. Ya. Di sebelah dorsal dari otak kita bisa kelihatan ada 4 bentukan penonjolan ya. 1 2 3 4. Namanya adalah corpora quadrigemina. Oke, nah di tengahnya ini ada sebuah bentukan kecil, namanya adalah corpus pinealis. Oke, nah selanjutnya jika kita menusuk otak ya, bagian kranial ya, di sini kita bisa kelihatan ada yang namanya hipokampus. Ya, jadi ini adalah pusat kecerdasan dan juga pusat ingatan, gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian medial. Ya ini ya. Jadi otak kalau kita belah menjadi 2, ya di sebelah medial kita bisa lihat bentukan seperti ini. Ya, kita mulai dulu dari yang cerebellum. Nah, kalau yang di sebelah luar tadi namanya vermes cerebella. Nah, kalau di sebelah medial dari cerebellum ada bentukan seperti pohon ya. Ini seperti ranting pohon, namanya adalah arbor cerebella. Oke, sekarang kita ke bagian cerebrum. Di sini kita bisa kelihatan ada 3 bentukan ya, ada alur, ada badan, ada badan. Nah, alurnya ini namanya adalah sulcus corpus callosi. Nah, badan yang ini bentukan kedua namanya adalah corpus callosi. Nah, sedangkan yang ketiga atau yang terakhir nih ya, dia cenderung ke kranial dan warnanya lebih gelap. Ini namanya adalah fornix. Nah, selanjutnya di bagian sini, di daerah sini kita bisa kelihatan di sini ada bentukan namanya thalamus. Dan di bagian bawah sini ada bentukan namanya hipotalamus. Oke. Sekian materi untuk kapitis bagian medial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.